Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Soalnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengerjakan mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Sang Putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa pekerjaan Bapa itu juga dikerjakan oleh Putra. Sebab Bapa mengasihi Putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar karena dia membangkitkan orang mati, maka Putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan, putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu. Apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku, dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit. Orang tuanya menjerit, dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat, mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil. Kita lihat the acts of the apostle yang saya katakan tadi. The acts of the Holy Spirit through the believer. Maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia. Apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita kumi. Tentu saja dalam nama Yesus. Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dengan Sang Putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amen. Shalom, silahkan duduk. Puji Tuhan. Selamat datang di ruangan training center rohani. Saudara, 2-3 minggu terakhir Tuhan berbicara kuat kepada saya secara pribadi untuk kita meninggalkan era religiusitas, era beragama Kristen, tetapi masuk kepada era spiritualitas, di mana kita benar-benar tumbuh dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Saya berusaha 30 menit ke depan, ini menjadi pengantar buat kita,
Karena sebenarnya berkat ini mengalir deras. Saya terima hampir 1 bulan ini sebuah renungan tentang path atau roadmap, peta jalan tentang pertumbuhan iman. Karena apa? Tujuan Tuhan Yesus memanggil kita adalah mengembalikan kita seperti keadaan semula sebelum kita jatuh dalam dosa. Supaya layak untuk setiap hari berjumpa dengan Tuhan tanpa selubung. Perhatikan ini. Dan itu hanya berlangsung selama 2 pasal di kitab Kejadian. Setelah itu dosa memporak-porandakan semua. Jadi kita semua kemudian menjadi makhluk yang tidak baik lagi seperti di penciptaan Tuhan. Katakan semua baik adanya. Tapi ketika itu rusak, sejak saat itu kesempurnaan itu hilang. Makanya ada orang berkata, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Dan nanti kesempurnaan itu juga jadi milik orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang mau dipimpin oleh Tuhan hidupnya sejak dia terima Yesus sampai dipanggil pulang nanti. Hanya itu saja nanti yang akan kedapatan sempurna. Maka ada peta jalan, saya mohon izin pada Pak Sugiharto sudah untuk menyampaikan 2 kali. Tapi yang pertama ini rumah kosong. Ini sebuah pengantar bahwa sebenarnya saya terkejut dan kaget saudara. Sebetulnya banyak di antara orang Kristen itu kosong. Really empty. Betul-betul kosong. Sehingga semua yang ada itu hanya religiusitas. Hanya beragama. Maka saya tidak berani lebih jauh lagi karena ini bongkar dasar. Bila perlu nanti kalau saudara setelah dengar ini kok bertentangan dengan pengajaran yang saya terima dulu, percayalah, saya tidak sedang bermain-main, tetapi betul-betul minta dengan hati murni kepada Tuhan tanpa tendensi apa-apa. Tujuannya satu, supaya kita nanti sama-sama masuk dalam kemuliaan. Karena sudah tidak ada lagi tujuan tertinggi dalam hidup. Tidak ada. Ingat ya, dosa itu selama ini hanya dipahami sebagai perbuatan melanggar hukum, betul ya? Betul ya? Melanggar perintah Tuhan. Tapi jangan lupa, dosa itu awalnya itu hamartia. Hamartia itu apa? Melenceng dari jalur Tuhan. Jadi jangan puas kalau kita tidak berbuat jahat, tapi tujuan hidup kita salah. Jangan puas kita seperti orang suci, tidak pernah ngakali orang baik gitu. Tapi kita melenceng. Itu hamartia. Itu tidak cocok dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya kaget loh saudara akhir-akhir ini. Tapi saya bersyukur. Di usia 60-an ngerti kebenaran-kebenaran demikian. Bahkan jujur saya ngomong, minggu lalu saya ngomong, next satu saat saya akan berani menghakimi kalau ada hamba Tuhan yang khotbah keliru. Saya serius ini. Yang hanya berdasarkan kejiwaan saja. Yang itu tidak ngobati manusia rohani. Hati-hati saudara. Rumah kosong saya tadi juga doa ya. Saya sudah siapkan sebuah catatan. Tapi segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Sampai di gereja catatan itu hilang. Saya cari di mobil tidak ada. Dan saya bawa kosongan hari ini. Tuhan minta rupanya. Lu harus hanya ngomong. Mungkin Tuhan tahu apa yang saya tulis itu ada yang dari pikiran saya. Jadi Tuhan koreksi totally. Saya hari-hari ini sedang balik ke arah sana saudara. Untuk betul-betul apa yang Tuhan inginkan. Walaupun dalam unsur ketinggalan itu mungkin ada saya keliru ya, kesusu-susu. Tapi semua dalam kontrol Tuhan. Dan saya minta Tuhan penuhkan. Supaya apa yang saya katakan ini benar dari Tuhan.
saya rindu kita semua masuk ke sana. Konsentrasi betul ya, supaya tidak hilang. Ada sebuah kisah. Kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 12 itu selesai, saya potong aja langsung, mengusir roh jahat dari seseorang. Setelah roh jahat itu terusir, orang-orang Farisi dan Saduki itu berkomentar, paling Yesus ngusir roh jahat itu dengan penghulu setan yang namanya Belzebul. Lalu Tuhan Yesus jawab, "Ndak mungkin loh jeruk makan jeruk. Saya ndak mungkin ngusir setan dengan setan. Kalau mau ngusir setan itu harus ada kuasa yang lebih kuat dari dia. Kalau ada seorang kuat, untuk ngusir dia harus ada orang yang lebih kuat," kata Tuhan. Baru dia bisa dikeluarkan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus lanjutkan tentang tanda Yunus, karena setelah diberitahu itu mereka ngotot, "Tuhan, kalau begitu buktikan bahwa Engkau itu dari Tuhan. Kuasamu bukan dari setan. Buktikan itu, kami butuh tanda." Lalu Tuhan ngomong, untuk angkatan ini, nah, tadi orang Farisi Saduki, sekarang dia ngomong umum. Untuk semua orang Yahudi. Angkatan ini tidak butuh tanda lagi. Tandanya ada di Nabi Yunus. Dengan kata lain, bacaan kitab Nabi Yunus. Bahwa di situ Yunus ada di perut ikan 3 hari. Yesus ngomong begitu karena beliau belum disalib. Ya, nggak ada tanda lagi buat kamu selain tanda Nabi Yunus. Ya, walaupun dengan tanda seperti itu, orang Niniwe yang jahat akhirnya bisa tobat itu. Walaupun mereka jahat, maka kamu, kalau kamu nggak ngerti apa yang aku katakan, kata Tuhan, sudah. No way. Lalu dia ngomong, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara. Ciri khas roh jahat itu selalu mengembara sejak zaman yang awal. Ingat di kitab Ayub, ketika iblis masih diberi kesempatan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, waktu itu ditanya, kamu dari mana setan? Dari keliling beredar-edar. Tapi sejak kemudian zaman anugerah itu iblis sudah dikalahkan, dia tidak punya hak lagi untuk ikut rapat meeting di surga, sudah tidak ada. Ya. Tapi dia itu sekarang beredar-edar di bumi ini. Dan dijelaskan oleh Rasul Paulus, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling sekitar kita untuk mencari orang-orang yang lengah, yang dapat dilulurnya. Ingat, iblis itu kuasa yang aktif, dia tidak kenal lelah, dia terus konsisten loh, ada baiknya, tidak gampang nyerah dia. Nah, setelah dia diusir, dia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Makanya legion, orang gila di Gadara itu, ya di tempat-tempat itu, di kuburan, di mana-mana. Memang ke sana arahnya. Ketika dia tidak mendapati tempat, lalu ia berkata, iblis itu, ternyata dia nengok, oh ada manusia, ada hati, ada hidup yang sudah bersih. Karena pernah terima kebenaran firman. Kayak Farisi, kayak Saduki itu sebetulnya kelompok orang yang sudah dengar firman. Karena mereka itu ngelontok dengan Alkitab. Perhatikan ini. Tapi itu tadi, mereka hanya di tingkat religius. Mereka hafal ayat-ayat. Tetapi iblis ngomong, lah ternyata rumah itu sudah bersih. Maka pergilah ia mendapati rumah itu yang kosong. Rumah kosong itu jadi apa? Yang ingin dimaksud oleh Kristus dalam kisah ini, yang berakibat lalu ia keluar. Iblis itu masuk dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di rumah tadi itu. Rumah itu adalah gambaran hidup manusia, hati manusia yang pernah dengar kebenaran firman, perhatikan ini,
yang kemudian itu jadi bersih, tapi kemudian tidak ada follow up. Nah ini loh, rumah itu sudah bersih. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, sanctification, pengudusan yang membuat kita bersih sudah kita terima. Tapi setelah itu, makanya judul khotbahnya tadi tidak dilanjutkan dengan peta jalan yang benar, berhenti sampai setelah terima Yesus dan rumah itu kemudian jadi bersih, tidak dirawat lagi. Maka akhirnya setan tadi dalam bentuk hidup lama mengajak kawan-kawannya yang baru tinggal dalam hidup kita. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku hal yang demikian itu pada angkatan yang jahat ini. Artinya kepada seluruh orang Yahudi. Perhatikan saudara, sampai disinilah saya kaget dengan ayat ini. Kenapa? Karena selama ini ketika kita sudah terima Yesus, banyak orang berpikir bahwa otomatis kita akan masuk dalam proses pertumbuhan iman secara alami. Dan kemudian dirinya merasa sudah benar dan kemudian mulai beragama. Perhatikan urutan itu. Saya ngomong pada Pak Sugiarto, kita salah. Hamba Tuhan salah, gereja salah. Di sisi yang kritis ini jarang ada follow up. Padahal Rasul Petrus ini nanti akan saya khotbahkan bulan depan. Saya kutip, belum ada di sini. Begini ya, 2 Petrus 1 tidak ada di sini. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya Tuhan sudah menyerahkan kepada kita segala yang perlu untuk hidup kudus. Justru karena itu di ayat 5, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman mana? The first faith. Iman pertama ketika kita terima Yesus itu. Ditambahkan apa? Ditambahkan kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, knowledge about God. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Baru pada titik ini kita bisa mengasihi Allah. Jadi SKS-nya tidak sesederhana itu. Masalah yang terjadi, kenapa ada kisah rumah kosong? Banyak kekristenan berhenti saat terima Yesus dan dibaptis. Berikutnya tidak ada upaya lanjutan, dan dalam hal ini gereja juga salah. Kami hamba-hamba Tuhan juga tidak menyadari bahwa manusia yang sudah bersih itu bisa kemasukan lagi roh-roh yang lebih jahat. Karena tidak adanya follow up rohani sesuai dengan peta jalan iman. Cilaka sudah. Nah sementara dalam prakteknya setelah dibaptis biasanya berkomunitas. Ikut, oh kok ada orang nyanyi-nyanyi ya. Setelah setengah tahun bergereja di situ aku melok paduan suara A. Oh aku melok itu. Ketika prestasi rohani yang demikian dikira dia itu sudah kudus dan sudah completely untuk kalau mati nanti masuk surga. Lalu rajin ke gereja, rajin bayar persembahan, rajin kolektor, rajin komsel, doa ikut terus. Come on, saya dapati itu hanya religiusitas. Kenapa? Kata kuncinya di sini. Keadaan orang itu harusnya ada perubahan, tapi di sini perubahannya ke arah jahat. Titus menambahkan begini. Jalan yang seharusnya itu demikian. Ketika nyata kemurahan Allah, saya dan saudara-saudara ini terima Yesus. Saya kasih kesempatan 1 menit, kapan saudara terima Tuhan, lewat cara apa? Long time ago, kita ketemu Yesus. Oke,
Itu rahmat kemurahan Allah, juru selamat kita. Tidak lihat kita laki perempuan bodoh, pinter, jahat, tidak jahat, pokoknya Tuhan beri anugerah asal kamu mau terima Yesus oleh karena kasih-Nya kepada kita. Pada waktu Dia menyelamatkan kita waktu itu. Bukan karena perbuatan yang baik, bukan. Yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Kemudian kita masuk pemandian. Siapa yang belum dibaptis? Tahap ini tahap krusial. Setelah itu dibaptis. Di titik ini, setelah dapat nama baru, biasanya langsung lari masuk komunitas. Kalau itu ada pengajaran, tapi setelah itu hanya memenuhkan sebuah kurikulum dalam tanda petik, pada waktu tertentu dapat sertifikat, dikira beres itu. Padahal yang kuning harusnya setelah permandian, maka yang berikutnya yang panjang dan membutuhkan waktu lama adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang terima Yesus dan dibaptis, itu 2 hari selesai, 1 hari selesai. Baptisnya enggak sampai 5 menit, 5 menit kita mati. Saya baptis orang ya sudah dalam nama Bapa Tuhan Yesus, lep selesai. Kita lupa bahwa ada jalan spiritual pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memperbaharui? Dia harus berkuasa dalam hidup kita. Diberi keleluasaan penuh, memegang kendali penuh, menjadi raja secara penuh. Dan kita betul-betul diubah di situ. Maka saya sekarang kaget ketika ada orang lama ikut Kristus, kemudian saya ngomong karakter berubah enggak? Kalau karakter tidak berubah, sorry to say, itu masih ada di pemandian kelahiran baru. Dan itu tempatnya. Tidak di surga loh nanti. Karena Allah kudus. Barang-barang yang tidak kudus gak boleh ikut di sana. Pengudusan pertama dalam pemandian dan percaya Yesus itu pure anugerah. Berikutnya harus gereja. Dan kami hamba-hamba Tuhan membawa saudara nuntun sama-sama, memenuhi peta jalan, menolong supaya petobat ini mampu hidupnya diubah dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak itu only religion. Dan keadaan yang demikian, itulah yang oleh Kristus disebut rumah yang kosong. Kosong apa? Kosong, tidak ada penguasa di situ. Tidak ada Roh Kudus pegang kendali. Jadi begini loh, kita ini dalam jajahan setan. Setelah ditebus oleh Kristus sama dengan ini loh. Seharusnya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal nantinya. Dan kita sebagai orang terjajah oleh setan itu ini seperti ini. Setelah peristiwa Kristus itu seolah-olah ada vacuum of power dalam diri kita. Sebuah kekosongan kekuasaan atau vakum kekuasaan adalah satu kondisi di dalam hidup manusia. Suatu pemegang kekuasaan telah hilang kendalinya, setan. Ketika Anda percaya, setan hilang kendali. Dirimu harus hilang kendali juga. Tapi dia tidak boleh dalam keadaan quo vadis, tidak kemana-mana. Atau dikuasai dengan pemilik yang lama, tidak bisa. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Engkau telah ditebus, engkau bukan lagi milikmu sendiri. Sayang, setelah kematian Kristus, rumah itu vacuum of power. Kristus tidak bertahta dalam hidupnya. Padahal setelah itu harusnya saya sampai ngambil proklamasi kemerdekaan itu loh. Apa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, detik itu juga harus ada peralihan kekuasaan.
Dari siapa? Dari diri sendiri dan setan kepada Kristus yang sudah menebus kita. Dilaksanakan kapan? Bung Karno dan Hatta keren. Dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Supaya apa? Tidak ada vacuum of power. Vacuum of power itu rumah kosong tadi itu loh. Tidak ada penghuninya. Saya pengalaman punya properti kosong. Aduh, kalau sudah dibersihkan, terus tidak bau orang, apa yang terjadi? Rusak. Cendelo gak kena dibuka, rayap, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa ini, laba-laba dan lain-lain. Banyak kekristenan sebetulnya hari-hari ini vakum. Karena dirinya sudah tidak boleh kok, sudah ditebus kok. Ya sudah tidak berkuasa atas dirimu. Andreas tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Kita siapa kalau Yesus Roh Kudus tidak memerintah? Ingat loh, manusia lama akan balik dan ngajak teman-temannya lagi. Dan itu lebih buruk hidupnya. Dari orang-orang, makanya nanti di kitab Wahyu, setengah desperate saya katakan. Roh itu ngomong begini, sudahlah. Kalau kamu mau dingin ya dingin sekalian. Kalau panas sekalian. Daripada dimuntahkan sama Tuhan. Kan ngomong gitu. Atau biarlah nanti pada ujungnya yang kudus semakin kudus. Yang jahat tambah jahat wis. Keadaan vacuum of power ini bahaya. Saya ngomong di Tumpang, saya ngomong lebih baik masih beruntung orang-orang Babel. Kita kan punya dua pilihan. Kalau gua nanti gak bisa menikmati hidup kekekalan, sudah rusak-rusakan sekalian. Kita masih untung di dunia ini diongpuasi, menikmati semua. Seperti kata pengkhotbah yang dikutip oleh Pak Sugiharto. Apa yang kurang? Mau pesta seks, 1000 orang aku punya gundik. 300, mau taman, mau apa, mau biduanita, aku sudah nikmati semua. Kesenangan dunia sudah. Soal nanti dibakar di neraka sudah impas. Tapi kekristenan ini nanggung. Berbuat dosa gak berani, sungguh-sungguh ke Tuhan tidak. Konyol. Ini yang namanya bahasa orang kuno amsyong ya gila. Yang betul-betul duniawi sekarang wah sudahlah. Bisa tiap hari ke Atlas gak apa-apa. Di Bali itu loh ya. Ya berarti bukan yang ke Atlas itu orang duniawi enggak ini. Maksudnya ya gitu dok. Tiap hari sudah. Wis kena dicak segongpian pol sudahlah gak mikir apa-apa wis. Urip mati ya mati kok. Dah. Itu kata malaikat di Laodikia. Apa kata malaikat di Laodikia? Yang dingin ya sudahlah dingin. Yang panas-panas sekalian. Daripada suam-suam kuku dimuntahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita ini vacuum of power. Banyak orang beragama itu sebetulnya kosong. Kosong. Keterangan mengenai ini bulan depan akan saya terangkan. Karena manusia itu trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu roti, capcay. Ya semualah kuliner itu yang kita nikmati. Lalu jiwa. Itu ya sudahlah ngelencer, healing lah istilah sekarang. Mau berkomunitas, seneng-seneng kumpul-kumpul, itu jiwa. Nonton film, mancing, bal-balan, ngerjakan hobi, atau apapun, itu jiwa. Itu makanan untuk jiwa. Tapi roh bukan itu. Roh hanya satu, firman Tuhan. Tidak ada lagi. Karena sudah diset begitu oleh Tuhan. Roh itu hanya makan dari masalah roh. Nah kita kasih makan enggak itu? Kita habis gereja ini harus kelutuk-kelutuk dan buatan kita cepat-cepat pulang. Sak ketoke warung kita masuk. Tapi kalau roh kok kenapa ya? Dibiarkan.
Tidak ada yang jaga, Yesus tidak ada di dalam. Dia itu merana loh. Kita hanya tinggal sebagai meterai. Lalu ke gereja itu apa? Hanya berhenti pada jiwa. Pujian yang enak, khotbah yang enak. Tapi yang tidak berisi firman. Minggu ini kan disebut Sunday service. Kalau servisnya bagus, itu semua di area jiwa. Dan menghasilkan religiusitas, bukan spiritualitas. Karena diisi dengan firman itu tidak ada gantinya. Tuhan gak ngomong, manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari segala firman titik. Bukan manusia tidak hidup dari roti tapi dari segala motivasi, dari segala layanan, dari segala kelenceran, enggak. Sorry, bukan berarti yang untuk jiwa gak perlu kita urus. Perlu. Tapi jiwa itu harus dikendalikan oleh spirit. Beda. Spirit itu ruah. Human being. Keberadaan kita itu spirit. Jiwa itu bagian yang lain. Tubuh apalagi cuma casing. Jiwa itu tidak kemana-mana. Tapi roh ini. Banyak orang salah alamat. Dikira dia sudah memberi makan rohnya. Ternyata cuma makan jiwanya. Buktinya apa? Di masa-masa remaja, kaum muda, saya sering karismatis asli nih. Sering ditumpangi tangan sama Mbak Tuhan. Saya sering tumbang, jujur aja. Dan sampai satu ketika ada seorang pendeta besar, enggak saya sebut namanya, saya nyoba dengan teman saya seorang basis. Begitu ditumpang tangan saya pasang kuda-kuda. Nyacak saya aku rubuh apa ora. Sorry, akhirnya seperti itu saya. Saya berurai air mata, kejer-kejer gitu. Tapi besok berbuat dosa lagi. Ya, ini puji-pujian. Makanya saya setuju dengan Pak Roni. Videonya belum saya sunting di sini. Pak Roni belakangan beliau ngomong begini, yang berbahaya dalam hidup, salah satunya penyembahan itu sendiri. Bisa jadi musuh. Racunnya ya penyembahan itu sendiri kadang-kadang. Kita merasa terbuai, adiktif, kayak kita dapat, sorry itu sih, kayak kena heroin, kita bisa naik gitu. Setelah amin, karakter kita tidak berubah. Hati-hati dengan model religiusitas Kristen yang begini. Maka tidak jarang orang Kristen tidak pernah puas. Jadi minggu itu hanya ngecas doang. Untung kalau hanya bisa bertahan sampai Rebo. Kadang-kadang keluar dari gedung gereja itu loh, silang blas urapan itu. Sudahlah percaya. Saya sudah kepala 6 saudara, sudah terlalu lama jadi anak Tuhan. Sudah terlalu lama ikut KKR, kemana-mana saya kejar. Kalau selama itu tidak ngubah karakter, itu yang bertahta bukan Roh Kudus. Pujian enak bagaimanapun, itu muaskan telinga saja. Not, irama, melodi, itulah yang menggugah jiwa. Tapi mulanya dulu, yang menggugah jiwa itu syair. Mazmur itu ada dulu syairnya atau lagunya dulu? Syairnya lahir dulu. Tapi itu menghidupkan. Sekarang ini kan era pop. Orang gampang nyiptakan lagu, tapi syairnya saya lihat tak wocok jakar karuan ini. Tapi wah enak-enak irama nih. Apa bedanya dengan ikut Blackpink kemarin? Saya suka ikut konser dulu, ya terus pokoknya ndelok band-band. Waduh rasanya urapannya podo loh. Atau ke gereja. Sorry ya.
Saya berdoa semoga worshipnya bagus, ditata dengan sistem gerejawi yang excellent. Tapi juga peta jalan ini diikuti. Tidak bisa enggak. Terus yang keluar dari mimbar itu semua ditujukan untuk memuaskan jiwa sampai tubuh saja. Contoh, mujizat, kelimpahan, berkat, hidup sukses, bagaimana ngatasi cobaan, bagaimana menang, berita itu toh. Tidak pernah menegur dosa, tidak pernah membongkar ketidakkudusan, tidak pernah membongkar karakter. Yang selingkuh tobat itu tidak pernah. Yang korupsi berhenti, jangan korupsi. Yang suka meso-meso di rumah, mandeko. Yang suka kepelacuran berhenti yo. Gereja zaman dulu gereja itu yang dihantam. Tapi hari-hari ini enggak, biarin aja. Berita-berita pilih aman. Hidup sukses, hidup makmur, hidup wise. Sehingga Tuhan diajak kolaborasi untuk menyenangkan diri kita di bumi. Saya sekarang enggak mau main-main saudara, saya akan bongkar ini dan sudahlah. Makanya buka channel jangan sembarangan. Saya bukannya takut, kemudian tidak ada yang datang gitu. Tidak masalah. Tapi kalau saudara ngerti jalan ini, saudara beruntung nanti ketemu Kristus. Kita layak di hadapannya. Harusnya itu setelah kita itu sudah jangan vakum power. Mesti Allah ambil di situ. Sejak hari itu Yesus yang bertahta. Penyerahan kekuasaannya tidak. Ada satu contoh tragis, hidup yang kosong. Padahal dulunya dia dipilih oleh Tuhan. Saya ambilkan dari perjanjian baru, lama. Kalau di perjanjian baru banyak Hermenius, Filetus itu orang-orang yang terima berkat akhirnya jadi bidat. Demas itu dulunya baik lalu meninggalkan Tuhan di akhir pelayanan. Yudas itu kurang apa dididik oleh Yesus akhirnya juga begitu. Banyak yang kemudian enggak finishing well, tapi ada yang cukup komplit memberi gambaran kita bahwa dia pernah dipilih oleh Tuhan. Walaupun perjanjian lama, Roh Kudus itu seperti come and down. Dia datang pergi atas kehendak Allah karena kepentingan Tuhan atas umatnya dan atas rencana Tuhan. Tapi sejak Kristus mati di atas kayu salib, beliau naik ke surga, Roh Kudus turun, kita sekarang masuk zaman anugerah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dwelling in us. Tapi dulu tidak. Datang, bila perlu pergi gitu. Ya, Roh Kudus. Nah, ada satu contoh dan hidup itu betul-betul kosong. Ini. Ciri pertama, orang yang hidupnya kosong. Siapa bilang Saul ini tidak diurapi? Pada saat dipilih Samuel datang, dituangkan minyak dari buli-buli, beda dengan Daud. Daud dari tanduk, dia dari buli-buli. Sejak itu roh Tuhan berkuasa atasnya. Ya kan? Tapi setelah itu dia tidak masuk di jalan ketaatan dan mau terus dipimpin oleh roh Allah itu. Tapi ketika dia mau dipimpin, dia berubah menjadi orang lain loh. Tapi begitu dia kosong, hubungannya dengan Tuhan jadi kosong. Maka roh Tuhan katanya meninggalkan Saul dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu. Plak dengan apa yang dikatakan Yesus kan? Kalau pernah dibersihkan, tidak dihiraukan, Roh Kudus tidak di-hosting dengan baik dalam hidup kita, dibiarin. Kalau sekarang Roh Kudus mungkin tidak meninggalkan kita, tapi di kita cuma meterai. Dia terkurung istilahnya Pak Gembala. Dia terkurung dengan manusia lama kita di sudut hati. Yang enggak punya kekuatan apa-apa dia. Apalagi enggak tahu dikai makan. Sehingga kita ini dia ada, zaman dulu dia pergi gitu aja, udah lu enggak mau ya udah gua pergi. Maka dia dikuasai si jahat. Tanda pertama orang yang kosong. Apa yang terjadi pada Saul sejak hari itu? Karakternya berubah, yang lama muncul lagi. Dia jadi orang insecure.
insecure, sensitif, tidak ada damai sejahtera. Harus ngamuk-ngamuk gak ono juntrungane. Loh iya loh. Coba ya. Sejak hari itu, maka Saul akibatnya apa? Selalu mendengki Daud. Ketika orang kosong itu, dirinya terpisah jauh dari Tuhan, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa sudah, wong roh Tuhan meninggalkan dia. Tidak bisa menikmati semua, makanya ada orang yang ke gereja ya, aku dapat, tapi sisanya tidak dapat. Saya katakan, kalau Anda ke satu gereja yang memberitakan firman ini, dan Anda tidak dapat, 100% saya mau bilang Anda yang salah. Disampaikan dengan cara apapun kata Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan akan membela firman-Nya sendiri. Katakan yang nyampe no koyo wong maca. Tapi kalau itu firman Tuhan, kalau roh kita siap, kita akan terima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita menciptakan prakondisi. Saya ngomong Pak Sugiarto, saya nanti akan tuliskan tata cara mengikuti ibadah buat jemaat. Saya rindu kita bagaimana sih tata cara mengikuti ibadah. Ya minimal Jumat udah siap. Sabtu kita sudah siapin, tubuh kita enggak terlalu capek. Tidak tidur terlalu malam. Ada kerinduan, berdoa, berkati yang main musik, berkati yang WL. Berkati yang khotbah, berikan cuaca yang baik. Saya siapkan hati saya kayak Daud gitu loh. Aku berlari-lari. Ketika aku dengar akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan mendahului. Kita siapkan. Sehingga datang ke gereja itu sebagai bejana yang siap diisi. Siapapun yang khotbah di sini, Anda pulang dengan orang yang diisi dan kenyang. Tapi kalau, sorry itu sih, kalau hidup kita kosong, Anda akan pulang dengan kosong, gak dapat apa-apa. Karena firman Tuhan ini bukan makanan jiwa. Yang rasa kosong itu jiwamu kosong. Hampa. Saya dengerin siapapun yang khotbah, dia sepanjang khotbahnya ketok satu ayat yang meloncat. Terima kasih Tuhan untuk makanan hari ini. Kadang-kadang celutukannya WL. Ketika ngomong karena dari firman udah dapat. Tidak ada. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi kalau kota kosong, tidak bisa. Tidak connect. Yang ada temperamental, sensitif, tidak ada damai sejahtera, insecure, macam Saul kan gitu. Takut sama Daud ini, wah iri hati dan macam-macam. Itu gambaran orang yang kalau nggak ada damai sejahtera. Maka ketika orang tiba-tiba hatinya hampa, tidak bisa lagi konsentrasi dengan baik. Kok rasanya gak enak kabeh ya. Kok semua everything yang kita lihat semua ini kok salah ya. Hati-hati. Itu kekosongan sedang. Ini tidak bisa diselesaikan dengan psikologi. Apalagi psikolognya tidak rohani. Cuma ngerti ilmu psikologi. Psikologi itu dasarnya psike. Bukan spirit. Maka dari psike, jiwa lahir psikologi. Itu ilmu murni, sains. Bukan rohani. Kecuali psikolognya sudah bertobat, ngerti firman. Jangan kacau loh ya ini. Psikolog itu agamanya bisa macam-macam. Pinter-pinter. Banyak yang ateis. Karena bapaknya psikolog sendiri itu ateis. Sigmund Freud itu. Memang dia pinter mengaduk-aduk metanim, buka jiwa, apalagi psikologi forensik itu sampai detail. Tahu karakter orang dan sebagainya. Tapi itu jiwa. Tidak akan bisa selesaikan kedalamannya. Jangan salah. Hari ini banyak juga hamba-hamba Tuhan yang cukup belajar hanya dari literatur dan motivasi. Tapi tidak punya cukup waktu untuk belajar sungguh dengan firman. Yang sehat itu
punya jadwal tetap. Ayo tak challenge saudara-saudara. Apakah Anda punya jadwal tetap dengan Tuhan? Disiplin, konsisten, berbahagialah saudara. Kalau Anda sak kena gak iso saiki meneh, gak iso meneh kok, gak iso kok mben, enggak wis dirampet. Anda sedang tidak punya hidup rohani loh. Kalau ini tidak ada yang bisa ngadili. Pak Arifin pun tidak bisa mengadili. Pak Roni, Pak Sugiarto saya tidak bisa. Itu tanggung jawab saudara. Kalau Anda tidak mau ada effort di rumah, oke, until now, aku mulai sekarang sampai sekarang dan mulai hari ini, saya akan khususkan jam ini tidak boleh ada yang ganggu. Ini untuk Tuhan, titik. Walaupun bumi bergoncang sudah ini. Peta jalan itu begitu. Tidak bisa lagi kita ini sekarang sudah ala atung. Nyambi-nyambi engko lagi iso, apalagi aduh lagi ke repot ya. Nah, terus meranjak lagi. Tandanya orang jauh dari Tuhan, ibadah itu jadi gampang gitu loh. Saya itu heran, padahal ini salib paling ringan ibadah itu. Belum ditodong senjata, salib paling ringan. Kadang-kadang besan teko, kadang putu. Ini saya ngomong ke istri saya, halo. Masih ngomong dia ikut. Saya lihat terus di situ. Sorry aku sibuk penggaweanku akeh berkatku akeh, sorry aku gak iso. Saudara, Anda tidak serius loh dengan Tuhan. Gak bisa, itu gak tergantikan. Anggap aja saudara lapar, terus gak mangan telung dino. 3 hari atau 1 hari lah gak makan dari pagi sampai sore. Lalu mau makan dicegah. Kalau pria biasanya ngamuk saudara luwe. Roh saudara itu sebetulnya marah itu. Tapi kalau kita biarin lama-lama kita jauh dari Tuhan. Kosong. Makanya efeknya macam-macam. Nah ini efek yang kedua. Keluarganya pasti tidak harmonis orang yang kosong itu. Saya baru dapat dari Tuhan bulan-bulan ini saya nangis ke Tuhan. Ini harus kita pulih lagi yuk kekasih yang mula-mula. Sejak hari itu karena Saul itu kosong, dia selalu akhirnya mendengki Daud. Dan itu, adapun Saul ada tombak di tangannya. Melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali dan dia lari. Padahal apa? Daud itu cuma diundang, suruh main. Tang ding tung, tang ding. Saya pelajari apakah dia sedang menyanyikan lagu rohani atau sekedar bermusik, ini belum ketemu. Belum ketemu pada saat Daud itu. Tapi yang jelas reaksi Saul itu mantunya sendiri itu. Orang kalau kosong akan kehadiran Allah, tidak mungkin ada kedamaian dalam keluargamu. Suami istri akan bermasalah. Hubungan anak dan orang tua pasti bermasalah. Hubungan anak dan mantu pasti bermasalah. Hubungan antar saudara pasti bermasalah. Hubungan di kantor pasti bermasalah. Orang kosong, apalagi sama-sama kosong. Ingat ya, saya akan mengerucut. Kalau hubungan dalam family, dalam keluarga, hanya dibutuhkan 2 orang gila saja, baru terjadi masalah. Kalau suami istri, salah satunya ada Yesus, tidak akan pernah ada ketidakharmonisan. Katakan amin. Sebab apa? Petrus mengatakan hubungan suami istri itu seperti Kristus dan jemaat. Mampu berkorban pasti. Untuk sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Suami istri, Anda yang sudah diberkati, no way out. Jalan satu-satunya Anda bisa harmonis. Back to Bible. Kembali ke Tuhan, undang Roh Kudus masuk. Anda tidak perlu cari psikolog dah. Undang Roh Kudus masuk, menguasai hidupmu, Anda pasti harmonis. Salah satu saja dulu. Tidak bisa. Kalau satunya kuat di dalam Tuhan. Saul dan Daud. Betapa Roh Tuhan menguasai Daud. Karena sejak Saul ditolak, urapan dipindahkan ke Daud. Daud dikuasai oleh Roh Kudus. Walaupun Saul jahat, tapi Daud punya kemampuan lebih untuk tetap mengasihi mertuanya sampai mati. Psikologi
Enggak. Psikologi menuntut, yuk berubah, sana berubah. Teori ini ruwet, wis. Tapi kalau menurut Roh Kudus, cukup Anda dikuasai hidup oleh Roh Kudus. Dengan tulus, maka Anda akan bisa berdamai dengan siapapun. Ketidakdamaian itu saya sudah temukan sekarang akarnya bukan cuma karakter. Tapi ketiadaan pemerintahan roh Allah dalam diri orang itu. Apalagi suami istri, saya dapat ilustrasi bagus dari tokoh namanya Anna Avanti. Keren kan dia, Katolik tapi takut Tuhan dia. Dia ngomong, tidak ada pasangan yang sempurna. Makin dituntut, makin tidak sempurna. Lalu tidak ada pasangan yang pas. Yang ada itu dipas-paskan. Kok senyum? Tidak ada pasangan yang cocok. Yang ada itu dicocok-cocokkan. Hanya kasihlah yang menyatukan segalanya. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Anda berkomunitas tidak bisa cocok 100%. Yang bisa membuat cocok ketika komunitas itu diurapi dengan Roh Kudus. Kalau semua telanjang dengan karakternya tidak akan pernah cocok. Belakangan saya kontrol. Saya tanya kepada teman-teman sesama komisaris. Saya ngomong, kemarin di Welirang saya ngomong ke anak buah saya. Tahun ini Pak Andreas sudah berubah atau belum cara menghandle kalian? Saya mulai berani loh sekarang kayak gitu saudara. Saya siap untuk mereka terima input dari mereka. Dan untung beberapa orang mengatakan, Bapak sekarang sudah tidak seperti dulu. Minimal Bapak sudah tidak marah-marah katanya. Kita harus men-challenge diri kita. Ini serius loh. Kalau Anda telanjang hanya mengandalkan karakter, nggak akan pernah bisa. Itu kuncinya ada di kekosongan Roh Kudus yang memerintah. Nggak ada. Katakanlah Bu Anna Avanti ini salah satunya itu sudah gak karu-karuan. Ya sudah, asal dia dalam roh. Petrus mengatakan, kekudusan istri akan membuat suaminya ikut ke Tuhan. Atau kalau tidak ya berarti dia dicadangkan untuk tidak selamat tentunya. Saya tadi sempat ngomong loh, nanti di kekekalan itu kita nggak ada hubungan kayak begini saudara. Tidak ada. Makanya kita harus baik-baik selama di bumi ini. Begitu peti ditutup, kita itu sudah tidak akan ketemu dia lagi. Dalam bentuk seperti itu. Nanti dalam tubuh kemuliaan yang berbeda. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak. Termasuk otak. Tempat memori. Oh iki pasanganku udah tidak ada itu. Bagaimana Pak Andreas? Anda sama sekali baru sudah dalam kekudusan dan kemuliaan. Maka baik-baik ketika ada di sini. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk membuat kita sama-sama layak di hadapan Tuhan. Udah, orang yang kosong, sorry, Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam keluarga. Saya tidak menampik konseling-konseling nikah yang mengandalkan teori-teori barat, blue, pink dan macam-macam karakternya. Kemudian disediakan pakai baju yang bagus, datang dilayani, kemudian tapi energinya harus dari Roh Kudus. Kalau enggak, sebentar Anda akan capek dan berhenti. Setting manusia itu begitu. Kenapa dunia barat yang sangat mahir tentang pelajaran tentang marriage, itu di California, itu angka perceraian melebihi jumlah penduduk. Misalnya penduduknya 1 juta, perceraiannya 2 juta, why? Karena ada orang kawin 2 kali, cerai 2 kali.
Tahu enggak? Di barat kayak begitu. Mereka yang pakar psikologi forensik tentang pernikahan. Tapi itu jiwa doang. Kalau tidak roh bertahta, tidak bisa. Yesus kalau bukan karena roh, dia tidak bisa korban untuk kita manusia berdosa. Makanya Petrus, kalau Paulus tidak terlalu banyak komentar tentang rumah tangga karena dia tidak menikah. Tapi Petrus ngomong yang ku maksud tentang pernikahan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Ada korban di situ. Titik. Tidak ada hubungan yang tidak korban. Jadi gambaran pernikahan menurut Petrus itu bukan Cinderella, tapi hubungan Kristus dan jemaat. Waduh, tafsirkan sendiri apa yang dilakukan Kristus buat jemaat. Gak bisa, saudara. Kalau ini kita kosong. Yang berikutnya, marketplace-nya terganggu juga. Orang kalau kosong hubungan dengan Tuhan terganggu. Keluarga terganggu. Marketplace terganggu. Apa marketplace-nya Saul? Ya pemerintahannya itu. Akhirnya Saul berkata kepada para pembantunya karena wis buntu ditinggal Tuhan, cari seorang perempuan dukun yang berhubungan dengan roh-roh. Bubar wis. Karena dia merasa menjalankan pemerintahnya sudah tidak bisa lagi karena dia ini kosong. Dia suruh, udah dah cari dukun aja. Saudara hati-hati, kekosongan dalam diri akan menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Menyebabkan keluarga kita jadi hambar. Tidak ada kasih lagi, tidak ada sukacita. Sehingga tidak kerasan di rumah. Makanya sekarang itu healing banyak. Saya punya banyak nasabah yang punya tanah sedikit sekarang. Yang agak mocok gitu, dibikin kafe, dibikin tempat-tempat rekreasi, kepenuh semua. Sampai di gunung-gunung sana itu yang dulu perengan-perengan itu wis ditoto, kayak pemancingan, kayak apa, bek kabeh saudaraku. Kenapa banyak orang stres? Butuh healing. Padahal orang yang sehat itu rumah adalah the best place buat kita. Di mana di situ ada istri dan anak-anak kita. Kalau hanya sekedar main-main itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu sebagai terapi karena kekosongan jiwa, Anda perlu bertobat. Anda harus penuh dulu dengan roh, lalu healing terserah. Tapi sekarang terbalik. Kafe makin banyak. Ini pengacara terkenal buka beach, tempat rekreasi di Bali, beach club terbesar di Asia Tenggara. Ada teman yang ke sana, teman saya dari Surabaya cerita, itu hanya masuk tok, bayar sekian juta, dapat seat itu 3,5 juta, dapat seat, kok dapat minum lagi 1 juta. Jadi minimal masuk itu bisa puluhan juta. Tapi kenapa kok full house terus? Karena banyak orang haus di situ. Padahal tempat terbaik, Daud ngomong, 1000 hari di tempat lain itu lebih baik ada di rumah dan di rumah Tuhan. Ketika kita istri dan anak-anak kita dalam damai sejahtera dikuasai Roh Kudus, itu tempat terbaik. Ada healing bareng dengan sukacita. Makan kemana, ngeleset di sawah dan sebagainya. Tapi karena sudah dikuasai Roh Kudus. Jangan dibalik itu sebagai sebuah terapi untuk mengisi kekosongan. Nonton film boleh. Mau Netflix boleh, mau ke gedung bioskop boleh. Tapi setelah roh kita penuh. Nonton Blackpink boleh enggak? Boleh. Tapi setelah roh kita penuh. Tapi biasanya kalau kita sudah penuh, kita rasanya lama-lama enggak ingin itu. Gitu loh, nanti rasakan. Khotbah kayak begini, kalau saudara sering terus, lama-lama dengar khotbah yang cuma kesembuhan, mata celik, orang mau bangkrut gak jadi bangkrut, itu lama-lama saudara waleh dengan itu. Tapi enggak didik. Percayalah, sudahlah, saudara. Saya serius kok ini, sungguh-sungguh. Saya ingin kita semua ini masuk dalam peta jalan Tuhan. Marketplace pun, kalau mau marketplace mau beres, isi hidup dengan roh. Lalu balik ke jalan Tuhan. Karena kalau keluarga kompak, Mazmur 133 berlaku. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara suami istri duduk bersama. Karena kesanalah berkat dan kehidupan akan mengalir. Lalu tiba-tiba semuanya jadi beres. Dan ada jalan-jalan terbuka. Nah kenapa itu? Itu semua terjadi karena Saul tidak taat.
Karena tidak jalan dalam ketaatan, maka rimuannya kosong. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, kata Tuhan, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban, patuh lebih baik daripada lemak domba. Nah, bagaimana kekosongan itu kok bisa terjadi kayak begitu tadi? Lalu bagaimana ini? Ya karena mereka jalan sudah tidak mau ikut jalan Tuhan. Padahal bagi Tuhan tuh persembahan dan lain-lain, pelayanan dan lain-lain, nyanyianmu yang indah-indah dan lain-lain, itu setelah kamu jalan dalam ketaatan dulu. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu datang ke rumah Tuhan, berhenti dulu, jangan taruh persembahan dulu, bereskan dulu kalau ada sesuatu kamu dan sesamamu. Baru persembahanmu itu layak. Nah, sementara gereja-gereja kan sekarang enggak. Ibadah enggak ada persiapan. Sorry tuh, yang layani juga kurang persiapan. Pendetanya juga kurang persiapan. Siap satu tema tiga khotbah sak donya. Saya klik di sana khotbah iki enggak tahu siap wong iki. Karena terlalu banyak jadwal. Saya tak kenceng-kenceng no kalau bicara. Karena kita ini sesama bis kota kan tidak boleh saling mendahului toh. Tapi tahu kalau ini paling melayune rene, ini paling melayune rene. Tidak membangkitkan knowledge yang baru tentang kebenaran. Tapi hanya di tataran jiwa. Apalagi orang banyak kumpul. Energi massa itu kayak orang demo itu loh. Setelah ngantemi kantor kok diwawancara, tujuannya lah apa mboten ngertos. Melok-melok tok. Itu banyak itu. Gereja pun begitu. Lalu gereja lomba-lomba cari jemaat. Akhirnya gereja itu jadi membership. Bukan tubuh Kristus. Nanti tak terangkan pada next. Different. Tubuh Kristus itu Anda harus tertanam di situ. Dan berbuah. Tapi gereja sekarang puas dengan membership. Membership itu melahirkan service. Melahirkan hak dan kewajiban. Ada seseorang ngomong ke saya, kalau pengunjung biasa Anda ya berhak ini. Kalau Anda sudah jadi aktivis berhak ini. Kalau Anda nanti sudah nyeblong di pelayanan, ini. Kalau Anda bayar perpuluhan nanti berhak atas ini. Ngeri saya. Kalau itu hanya membership. Kita ini tubuh Kristus. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Kekosongan yang pertama karena ketidaktaatan. Hati-hati. Sebab yang kedua orang bisa kosong itu ini loh. Di masa kini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tapi tidak menurut Kristus. Kenapa banyak umat Kristen itu kosong? Karena dari mimbar tidak keluar ajaran yang sehat. Filsafat palsu. Karena ada seseorang yang fasih bicara, literaturnya motivasi doang, kemudian setting ibadahnya menarik, ajarannya mengecewakan. Oh my God. Ini yang menyebabkan kosong. Karena filsafat kosong itu hanya ada di dalam jiwa. Ingat loh ya, filsafat hanya ada di jiwa. Yang bisa masuk ke roh hanya satu, firman Tuhan. Lalu bingung. Waduh, ini kok begini ya, ini kok begini ya. Ajaran-ajaran itu kayaknya beribadah, datang, tapi kosong. Cirinya apa sih? Tidak punya daya ubah. Tidak punya daya ubah. Saudara ukur sendirilah. Aku di situ, aku dengar terus dan rasanya ketika aku mendengar ada yang bergejolak di hatiku, rohku tersentuh, aku bisa menitikkan air mata. Apakah Senin kita sudah punya kekuatan untuk berubah? Kalau energi itu membuat kita mampu berubah dan jadi peka.
Ada orang, tidak ada orang, ada siapapun, kita tetap lurus. Wow, itu Anda artinya sudah masuk dalam taraf dirubah oleh Tuhan. Kekosongan itu karena filsafat. Ini gereja punya andil besar sekali. Hanya menghadirkan filsafat kosong. Maka kita tidak mau. Tidak mau. Cirinya apa nanti lebih lanjut. Ngambilnya dari mana? Wong sekarang ini ada yang lebih canggih. Saya sudah pakai ChatGPT. Itu AI. Itu kecerdasan buatan. Itu lebih tinggi dari googling. Saudara mau tanya apa aja di situ bisa. Ada yang hanya modal gitu doang. Searching, tidak ada urapan. Hati-hati itu filsafat kosong. Itulah sebabnya kenapa jadi kekosongan. Kan muter aja kira. Kumpulan orang yang kosong-kosong tok. Jangan biarkan itu. Apa yang harus dilakukan? Ini terkenal. Blaise Pascal ngomong, ada kekosongan yang berbentuk Tuhan sebetulnya di hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun. Tapi hanya diisi oleh Sang Pencipta saja, yaitu firman-Nya. Akhirnya balik lagi ke itu. Kalau Anda tidak mau kosong, mulai hari ini ambil keputusan. Tuhan, ayo teman-teman yang main musik, aduh saya berhasrat ngasih tahu ya, ganggu catatan malah dol, saudara. Ayo Dian tolong. Tapi saya yakin kalau saudara balik ngundang roh Tuhan bertata, nanti semuanya beres kok. Tetapi hanya oleh Tuhan Sang Pencipta. Itu, ayo siapa yang kosong, udah minta ke Tuhan. Saudara tidak perlu angkat tangan sampai geletak ya, di sini tidak perlulah. Tapi yang penting saudara terbuka ke Tuhan. Itu aku Tuhan. Aku kurang ini. Ayo aku mulai jalan sekarang. Ayo balik lagi. Lalu tiba-tiba kita akan punya energi untuk dekat Tuhan. Punya energi untuk rekonsiliasi dalam keluarga. Tiba-tiba kita punya energi di marketplace itu. Apa-apa yang tidak kita pikir itu akan Tuhan bukakan buat kita. Dan itu hadiah yang dari Tuhan. Ayo.